Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi alamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min umati sayyidil anam. Alhamdulillah ala sihhati wal afiyah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am ad-dhahirati wal batinah sabiqati wal lahiqah dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilaika yarji'u amru kullu siru alaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluhu arsalallahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tamdur nafsum maqdamat liwat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam, sehingga dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar hadirin melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada bahaya yang amatlah besar dalam kehidupan kita dunia dan akhirat ketika kita tidak menjalankan agama. Inilah yang dinamakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan tema tidak tergiur dengan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hanyalah hamba Allah, tidak punya apa-apa. Nasibnya sekarang atau nanti semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada orang yang akan selamat di dunia ini kecuali orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah Jalla Jalaluhu yang akan selamat dunia, selamat akhirat. Apa gunanya kita punya hubungan baik dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, tetapi Allah murka kepada kita? Apa manfaat kalau kita ini punya dunia dan segala isinya, kita miliki seluruhnya,
sedangkan Allah pemilik dunia ini tidak ridho kepada kita. Maka mari kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing hadirin, hanya di dalam ridho Allah lah keselamatan kita. Begitu jelas Allah sampaikan, hanya dalam ridho Allah kita akan selamat. Keberuntungan kita, kesuksesan kita, siapa saja, kita di mana saja, di dunia maupun di akhirat, tanpa ada hubungan dengan Allah tidak akan selamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal abadi, perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari tambah dekat kepada akhirat, orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa memikirkan akhiratnya. Semua tindakan yang tidak ada dasarnya, yang tidak didasari pertimbangan akhirat, akhirnya kita akan menyesal hadirin. Jadikan pertimbangan pertama adalah akhirat. Jangan pertimbangan dunia yang kita jadikan pertimbangan, karena dunia ini semuanya akan kita tinggalkan sebentar lagi. Kita akan tinggalkan semuanya. Kalau tidak besok, ya lusa. Kalau tidak sehari lagi, ya 2 hari lagi. Kalau tidak sebentar lagi, ya beberapa saat nanti dunia ini akan kita tinggalkan semua. Itulah dunia. Maka mumpung kita masih diberi waktu, bisa memperbaiki hubungan dengan Allah dengan jalan sholat, dengan jalan sodako, dengan jalan zikir dan lain-lain yang kita mampu lakukan, mari kita lakukan. Hanya inilah kita akan menjadi selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia semuanya akan kita tinggalkan. Keluarga kita akan tinggalkan. Kampung kita yang kita banggakan juga kita akan tinggalkan. Negeri kita yang kita cintai ini juga akan kita tinggalkan. Kita akan pindah ke negeri yang lebih ditentukan oleh Allah, yaitu akhirat selama-lamanya. Begitu jelas Allah sudah menjelaskan, menggamblangkan kepada kita semuanya bahwa dunia ini bukan tempat kita, tapi tempat kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Orang yang mulia adalah orang yang mulia di akhirat, bukan di dunia ini. Yang hartanya banyak, yang jabatannya tinggi, bukan itu kemuliaan, tetapi orang yang ada hubungan baik dengan Allah. Orang yang hina adalah orang yang hina di akhirat, bukan hina di dunia. Di dunia hanyalah sementara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan betul dalam hati tanpa ragu sedikit pun, tidak ada keberuntungan melebihi taat kepada Allah. Jadi tidak ada keberuntungan, hanya taat kepada Allah, itulah orang yang untung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya memikirkan Allah, hanya mendekatkan diri kepada Allah dan memikirkan negeri akhirat. Inilah orang yang selamat. Tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah dan lalai dengan negeri akhirat yang akan kita tempati, itu yaitu negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang mulia ini waktunya kita memperbarui niat kita dan tekad kita. Mau cari apa kita di dunia ini? Mau cari sawah yang luas, rumah yang mewah,
jabatan yang tinggi. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari bagaimana kita meninggalkan dunia ini dengan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang kita cari di dunia ini adalah bagaimana kita mendapatkan pahala dari Allah, kemudian layak masuk ke dalam surga, yaitu surganya Allah. Siapa yang punya cita-cita yang selain itu menunjukkan kebodohannya saja. Suatu saat dia akan menyesal, menggigit jarinya ketika dunia telah hancur, ketika dunia sudah ditinggalkan. Apakah kebanggaan-kebanggaan yang dibanggakan orang dunia itu ada manfaatnya? Tidak ada ketika dunia ini sudah kita tinggalkan. Tidak ada sama sekali manfaat kecuali hubungan baik dengan Allah. Justru kebanggaan orang dunia ini akhirnya menjadi penyesalan, menjadi malapetaka kelak di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa umur yang telah lalu tanpa kita gunakan untuk taat kepada Allah? Berapa masa telah berlalu tanpa kita gunakan untuk memikirkan akhirat kita? Apakah belum waktunya kita bertobat dengan sebenar-benarnya? Ini bukan kepentingan orang, ini kepentingan diri kita masing-masing. Ini bukan urusan orang, ini urusan diri kita masing-masing. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah itu urusan kita masing-masing, bukan urusan orang lain. Karena yang akan mendapatkan keuntungan dan kenikmatan semuanya adalah diri kita masing-masing. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah, hadirin yang dimuliakan Allah, waktunya kita menyingsingkan lengan baju kita, cancut tali wondo, tobat kepada Allah. Kita singkirkan semua perkara-perkara yang mengganggu kita untuk memikirkan akhirat. Seorang sahabat diberikan kebun, yang mana kebun itu subur. Di tengah-tengah sholatnya beliau melihat kebunnya yang begitu indah, yang begitu subur sehingga lupa rakaat sholat. Maka beliau telah marah, kebun saya telah mengganggu hubungan saya dengan Allah, maka ku sedekahkan kebun saya itu agar tidak mengganggu hubungan saya dengan Allah. Bagaimana dengan kita hadirin? Waktu nonton TV sudah mendengar maghrib dikumandangkan, masih sibuk dengan TV kita. Membikin kandang belum selesai, masih sibuk dengan kandangnya, dengan ternaknya. Jangan sampai terjadi. Mari kita tiru sahabat-sahabat ini. Dunia yang mengganggu ibadah kita sedekahkan agar tidak mengganggu konsentrasi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan yang sedikit ini menambah wawasan kita bahwa dunia sementara, dunia tidak apa-apanya bila kita sudah tinggalkan semua tak berharga dan tak berguna kecuali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wat tawassaw bil haqq wat tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.